Pagi hari ini saya akan menyampaikan surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-khabisatu, perempuan-perempuan yang jelek akhlaknya, lil khabisina, untuk laki-laki yang jelek akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-khabisatu, perempuan-perempuan yang jelek akhlaknya, lil khabisina, untuk laki-laki yang jelek akhlaknya, wal khabisuna, dan laki-laki yang jelek akhlaknya, lil khabisati, untuk perempuan-perempuan yang jelek akhlaknya, wa thayyibatu, dan perempuan-perempuan yang baik akhlaknya, lit thayyibina, untuk laki-laki yang baik akhlaknya, wa thayyibuna, dan laki-laki yang baik akhlaknya, lit thayyibati, untuk perempuan-perempuan yang baik akhlaknya. Ulaika, mereka itu, mubarrauna, terbebas, mimma, dari sesuatu, yaquluna, yang mereka katakan, lahum, buat mereka, maghfiratun, pengampunan, wa rizqun, dan rezeki, karimun, yang mulia. Al-khabisatu lil khabisina, wal khabisuna lil khabisat. Allah Ta'ala memberi informasi kepada kita bahwa perempuan-perempuan yang jelek akhlaknya itu untuk laki-laki yang jelek akhlaknya. Begitu pula wal khabisuna lil khabisat, laki-laki yang jelek akhlaknya untuk wanita-wanita yang jelek akhlaknya. Wa thayyibatu lit thayyibin, dan perempuan-perempuan yang baik akhlaknya untuk laki-laki yang baik akhlaknya. Begitu pula wa thayyibun lit thayyibat, laki-laki yang baik akhlaknya untuk perempuan-perempuan yang baik akhlak. Ulaika mubarraun mimma yaqulun, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kalau laki-lakinya baik, perempuannya baik,
Allah akan memberi 3 bonus. Bonus yang pertama, ulaika mubarraun mimma yakulun. Suami yang baik dapat istri yang baik, istri yang baik dapat suami yang baik, akan terbebas dari gosip, akan terbebas dari fitnah, akan terbebas dari entrik-entrik. Bayangkan coba kalau panjenengan sendiri ketika di kantor pagi-pagi, tahu-tahu teman laki-laki panjenengan datang lalu ngomong, "Pak, kok sudah di sini? Padahal tadi saya tahu istri panjenengan goncekan, saya kira dengan panjenengan." Coba, itu kan namanya apa? Membuat kita susah, sedih, gelisah. Lah orang yang bagus ketemu bagus, insya Allah hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Dijamin oleh Allah, ulaika mubarraun mimma yakulun. Selama yang laki-laki bagus, yang perempuan bagus, betul-betul akan dijaga oleh Allah dari gosip, dari fitnah. Tidak seperti sebagian dari artis saya, kawinnya saja di bawah naungan Ka'bah, setelah pulang langsung pegatan. Mengapa demikian? Tidak terbebas dari gosip, tidak terbebas dari fitnah. Kemudian bonus yang kedua, lahum maghfiratun. Keluarga yang baik-baik akan memperoleh pengampunan dari Allah tanpa istighfar, sudah diampuni, tanpa bertaubat sudah diampuni. Ini merupakan bonus yang luar biasa. Padahal berapa banyak ayat Al-Quran yang mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bercepat-cepatlah menuju pengampunan dari Allah dan surga. Wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan berlomba-lombalah kalian mencari pengampunan dari Allah dan surga. Kita dianjurkan. Namun sekarang tanpa mencari, tanpa bertobat, tanpa beristighfar, sudah dapat maghfirah tersendiri. Ini merupakan bukti betapa penghargaan Allah buat laki-laki yang baik ketemu jodoh yang baik, buat perempuan yang baik ketemu jodoh yang baik. Kemudian bonus yang ketiga, warizqun karim. Suami yang bagus, perempuan yang bagus ketika bersatu maka akan mendatangkan rezeki dari Allah yang sangat mulia, Pak. Rezeki yang mulia itu apa? Banyak. Kalau toh rezeki berupa materi, berarti rezeki yang halalan thayyibah, yang selalu diminta oleh Nabi setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, baru wa amalan mutaqabbalan. Termasuk rezeki yang mulia adalah anak yang kelak menjadi anak yang solihah. Kemudian ketemu dengan jodoh yang solihah pula, dan akhirnya cucu-cucunya pun menjadi rizqun karimun. Ketika wafat memperoleh husnul khotimah, itu pun rizqun karimun. Kemudian ketika kumpul di hadapan Allah
memperoleh hisaban yasira, penghisaban yang ringan, yang mudah. Karena man nuhisal hisab faqad udziba. Kalau siapa saja orang ketika dihisab oleh Allah ternyata penghisabannya diperuncing, pasti tersiksa. Kalau dipermudah, aman-aman saja. Lah, memperoleh kemudahan di dalam hisab itu pun merupakan rizqun karimun. Sehingga orang Islam harus betul-betul memilih jodoh, jangan asal ketemu. Sehingga ada peribahasa dari ulama-ulama kita, cari orang baik harus di tempat yang baik. Jangan cari pasangan yang baik di gedung disko. Nanti baiknya ketika diajak nonton. Cari orang baik jangan di tempat konser itu. Nanti baiknya ketika nonton konser. Lah, kemudian sekarang bagaimana kalau dipaksakan? Orang laki-laki baik ketemu perempuan tidak baik, atau perempuan bagus laki-lakinya tidak bagus, lalu kumpul, Pak. Maka begini ini bisa spekulasi. Kadang-kadang yang baik berhasil menarik yang jelek. Ini luar biasa, Pak, bagusnya, Pak, ya. Namun kadang-kadang terbalik, justru yang baik kanut menjadi elek. Betapa ruginya panjenengan punya anak perempuan sejak kecil dididik Islami, diajak beribadah secara rutin, begitu pas kawin dapat suami yang metal ini. Lalu sudah gara-gara dapat suami yang metal, akhirnya anak panjenengan jauh dari masjid, anak panjenengan jauh dari majelis taklim. Akhirnya apa? Cucu-cucu panjenengan pun semuanya jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari majelis taklim. Itu resiko. Resiko. Lebih-lebih ibu-ibu paling tahu. Karena apa? Pernah ikut kuliah di sinetron, ya. Yang perempuan solihah, yang laki-laki juahan. Sehingga pulang dari rumah, dari luar langsung mendem sambil obrak-abrik, istri sedang sholat tahajud ditarik-tarik, dan begitu seterusnya. Begitu, Pak. Kemudian kadang-kadang sama-sama bertahan. Yang jelek bertahan atas kejelekannya, yang bagus bertahan atas kebagusannya. Lah, kalau suami istri berbeda seperti itu, kira-kira bisa ndak memperoleh kebahagiaan? Yakin, Pak? Hayata, jauh. Tidak akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Kemudian sekarang penjelasan, apa sih, siapa sih yang dimaksud al-khabisatu? Perempuan-perempuan jelek akhlaknya. Wal khabisun, dan siapa pula yang dimaksud laki-laki yang jelek akhlaknya. Di dalam surat Al-Baqarah, Pak, ayat yang ke-221, Allah Ta'ala mengatakan, wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum. Allah Ta'ala memberi tausiah, yaitu wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik. Karena perempuan-perempuan musyrik itu adalah al-khabisat, Pak. Akhlaknya jelek. Loh, Pak, saya punya tonggo, Pak.
kafir, apik sama tonggonya. Loh, apa Islam itu hanya mengatur apik karo tonggo, Pak? Hablun minallah, harus berakhlak mulia dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, langit tempat kita berteduh Allah yang punya, bumi tempat kita berpijak Allah yang punya, kebutuhan kita tiap detik Pak dipenuhi oleh Allah. Mengapa kok dia berburuk-buruk akhlak dengan Allah? Disuruh ibadah tidak mau. Mending mana Pak? Berbaik-baik dengan Allah, kurang baik dengan tetangga, dibanding dengan baik-baik dengan tetangga tapi tidak baik dengan Allah. Mending mana itu? Kalau sempurna begitu Pak, Islamnya begitu, Islamnya itu. Kalau terpaksa umpama ya, lebih baik berbaik-baik dengan Allah walaupun jelek dengan tetangga. Kenapa? Kalau jelek dengan tetangga masuk neraka hanya sebentar, setelah dosanya habis masuk surga. Namun kalau berbaik-baik dengan tetangga tok, dengan Allah putus, maka neraka untuk selamanya. Dan baiknya dengan tetangga tidak ada nilai. Karena apa? Iman tidak ada. Padahal iman itu syarat diterimanya ibadah. Kan begitu. Makanya Islam itu lengkap. Tidak hanya berbaik-baik dengan tetangga, tidak hanya baik-baik dengan hewan, tidak hanya berbaik-baik dengan lingkungan, namun harus juga berbaik-baik dengan Allah, sehingga lengkap dan total. Makanya orang Islam dilarang keras untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik. Karena perempuan musyrik itu apa? Menduakan Allah, meninggalkan Allah. Allah diduakan, Allah ditigakan. Padahal ibu-ibu loh diduakan, mau pun jenengan? Loh gak mau kan? Padahal Allah menghalalkan. Tapi jenengan tidak mau. Sekarang Allah melarang menduakan Allah, kok malah Allah diduakan. Berarti dia tidak punya akhlak terhadap Allah Ta'ala. Maka perempuan yang semacam itu dilarang untuk dinikahi oleh orang-orang mukmin. Hingga kapan? Hatta yu'mina, hingga mereka mau beriman. Selama mereka tetap berpegang atas kesyirikannya, selama itu pula kita tidak boleh mengawini. Begitu mau masuk Islam, dibuktikan dengan apa? Apa Pak? Fa'lam dulu aja, annahu la ilaha illallah Pak. Fa'lam. Karena selama ini banyak artis-artis itu mu'alaf aja masuk Islam hanya mengucapkan syahadat tapi tidak mengilmui. Karena tidak mengilmui, baru Islam 1 jam murtad kembali, ya? Atau baru Islam namun Islamnya hanya sekedar syahadat, tidak dibuktikan dengan amalannya nyata. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu apa arti la ilaha, kemudian apa arti illallah. Kalau sudah mengucapkan itu, apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, diilmui. Dengan mengilmu itu insya Allah mereka yang mu'alaf, mereka yang mu'alafah akan bisa melaksanakan Islam, agama baru untuk dia sesuai dengan ketentuan-ketentuan la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan, wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai pemuda-pemuda muslim, sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih bagus untuk Anda kawini daripada mengawini perempuan musyrik walaupun kecantikannya betul-betul menggoda kalian, betul-betul memperdayakan kalian. Bayangkan Pak, berarti Allah itu tidak melihat wajah orang,
tidak melihat bentuk fisik orang, namun yang dilihat oleh Allah adalah hati. Iman atau kufur, baik atau tidak, sehingga casing buat Allah tidak ada arti. Itulah pernyataan Allah Ta'ala. Dengan demikian panjenengan jelas tahu bahwa yang dimaksud al-khabisat adalah perempuan-perempuan musyrik, di antara artinya. Kemudian yang kedua, wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu. Yang kedua, Pak, setelah panjenengan dilarang oleh Allah mengawini perempuan-perempuan musyrik, panjenengan pun dilarang mengawinkan putri-putri panjenengan dengan pemuda-pemuda musyrik. Kalau yang pertama tangkihu, menikahi. Yang kedua tungkihu, menikahkan, menggunakan tambahan hamzah angkaha yungkihu. Berarti panjenengan sebagai orang Islam yang punya anak-anak perempuan, jangan sekali-kali putri-putri panjenengan kawinkan dengan pemuda-pemuda musyrik. Sampai kapan? Hatta yu'minu, sehingga mereka mau beriman dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang didasari dengan ilmu. Kemudian diteruskan wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wahai orang Islam, sungguh budak yang beriman, walaupun kulitnya hitam seperti Bilal umpama, hitam seperti Zaid umpama, yang penting dia beriman, itu nilainya lebih baik daripada pemuda musyrik yang ganteng, sengganteng Shahrukh Khan, idolanya ibu-ibu, sengganteng apa? Coba. Nggak tahu. Ya jarang nonton, 100 lah. Karena apa? Mata panjenengan besok akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan ditanya, banyak mana digunakan untuk melihat Quran atau melihat sinetron? Lebih-lebih sinetron yang fiktif, bohong-bohongan. Berarti resikonya malah luar biasa. Begitu. Kemudian diteruskan, walau ada bakum, walaupun pemuda itu gantengnya luar biasa, kayanya luar biasa, atau mungkin lembutnya luar biasa, sopannya luar biasa dalam pandangan manusia ya, namun dia musyrik. Jangan tergoda, jangan terkecoh. Mengapa tidak boleh? Jawabannya adalah ulaika yad'una ilan nar, karena orang-orang musyrik itu mengajak anak-anak panjenengan ke neraka, mengajak cucu-cucu panjenengan ke neraka, mengajak cicit-cicit panjenengan ke neraka. Padahal wallah yad'u ilal jannati wal maghfirah, Allah mengajak kita untuk menempati surga dan memperoleh pengampunan darinya. Kan beda. Orang kafir mengajak kita untuk masuk ke neraka, sementara Islam mengajak kepada kita agar bisa meraih surga, meraih pengampunan dari Allah. Ini contoh arti al-khabisatu lil khabisin. Kemudian contoh yang kedua, Pak. Contoh yang kedua di dalam surat itu An-Nur, Pak. Surat yang ke-24 ayat 3. Allah memberi contoh yang kedua adalah azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki penjina, Pak, tidak boleh kawin.
kecuali dengan perempuan-perempuan penjina atau perempuan-perempuan musyrik. Jadi pelacur itu kedudukannya sama dengan apa? Musyrikah. Sehingga orang laki-laki hidung belang, kuping belang, pipi belang gitu, itu tidak layak kawin kecuali dengan perempuan penjina atau perempuan musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun, dan perempuan penjina tidak layak untuk dikawini kecuali oleh laki-laki penjina pula. Berarti apa? Yang laki-laki penjina, perempuan penjina. Perempuan penjina, laki-laki penjina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan, Pak, atas orang-orang mukmin. Orang mukmin dilarang, diharamkan mengawini mantan-mantan pelacur. Mantan pelacur walaupun dia sudah pensiun, Pak, haram untuk dikawini. Ini dalilnya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hanya masalahnya, bagaimana kalau dia bukan pelacur, hanya pernah kebelain, tahu ya, kena musibah. Lah, zaman Umar bin Khattab pernah terjadi, Pak. Ada seorang laki-laki menghadap Umar bin Khattab, wahai khalifah, saya ini punya seorang ponaan perempuan. Di kampungnya dia pernah terlibat perzinahan dan dia pun sudah dihukum. Setelah terjadi perzinahan itu, dia sudah berputus asa dalam hidupnya. Di rumah saja, diem saja, mau keluar malu, mau kemana-mana malu. Dan gara-gara perzinahan itu ndak laku, dijual ndak laku, sampai banting harga, ndak laku. Dari 1 juta menjadi 1.000 ndak laku, betul-betul disingkiri masyarakat. Lah gara-gara itu akhirnya apa? Dia saya ajak bersama saya hidup di Madinah, jauh dari kampung halaman, sehingga di Madinah ndak ada orang tahu kalau keponakan saya ini pernah berbuat zina. Setelah di Madinah, wahai khalifah, ponakan saya aktif dalam remaji masjid. Ada remaja masjid, ya? Ada remaji masjid. Aktif mengikuti kegiatan di masjid, menyiapkan segala-galanya seperti panitia-panitia itu. Lah setelah dia aktif di remaja masjid, lah kok sekarang ada remaja laki-laki, remaja masjid laki-laki datang ke tempat saya meminang keponakan saya. Kira-kira ini boleh ndak diterima? Karena Al-Quran mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, mengawini mantan pelacur, mengawini perempuan penjina adalah dilarang oleh agama. Umar ngomong, kamu ngomong semacam ini kepada siapa saja? Kata dia, hanya kepada panjenengan khalifah. Oh kalau gitu terima saja keponakan kamu. Apa? Orang yang melamar keponakan kamu. Dan kamu jangan sekali-kali ngomong seperti ini kepada siapapun. Kalau sampai kamu ngomong kepada orang lain, kamu akan saya dera. Itu khalifah. Iya. Akhirnya langsung, Pak, diterima, lamaran diterima, walaupun tidak membawa sarung cap gajah duduk, kata TV, Pak. Diterima, Pak. Kemudian terjadi perkawinan, alhamdulillah, Pak, bagus, Pak. Anak-anaknya pun bagus. Karena apa? Yang perempuan sudah tobatnya taubatan nasuha. Buktinya apa? Sama sekali tidak lagi berbuat zina,
bahkan hidupnya aktif di masjid, mengikuti kegiatan masjid, ketemu jodoh yang bagus pula. Akhirnya apa? Anak-anaknya pun berubah menjadi baik semuanya. Lebih-lebih kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hasil halal ya lahir fitrah, hasil haram anak pun lahir dalam keadaan fitrah, suci dan membawa akidah Islamiyah. Kan begitu. Yang salah bukan anaknya, yang salah adalah orang tuanya, sehingga tidak ada syariat anak haram boleh dikepaki, anak haram boleh disadui, tidak ada Pak. Syariat Islam seperti itu. Kemudian dilanjutkan, itu diantara bukti Pak, al-khabisat wal khabisun. Sekarang yang kedua, at-thayyibatu lit-thayyibat. Apa arti laki perempuan yang bagus untuk laki-laki yang bagus? Hal ini bisa panjenengan lihat Pak di dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim 6, surat 66 ayat 5. Allah Ta'ala mengabadikan ucapannya di Al-Quran, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu ajwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkaron. Ketika Nabi Muhammad punya masalah dengan istri-istrinya Pak, sampai Nabi Muhammad tidak menggauli istrinya 1 bulan Pak, gara-gara suatu masalah yang tidak penting itu. Kemudian Umar memberi wejangan kepada istri-istri Nabi. Kata Umar, wahai istri-istri Nabi, kamu jangan membuat hati Nabi Muhammad besar, sedih. Kalau sampai kamu melakukan hal itu, nanti kamu akan dicerai oleh Nabi. Kemudian Nabi Muhammad akan diberi ganti oleh Allah istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Itu ucapan Umar Pak. Lah kok dilalah ucapan Umar ini direspon oleh Allah. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan ayat kepada Nabi mirip seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Memang Umar bin Khattab itu sering Pak, omongannya itu diikuti oleh Al-Quran. Contoh, setelah Nabi Muhammad selesai tawaf, Umar kan usul, wahai Rasul, fattakhidhu mimma qawmi Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Waktu itu Nabi Muhammad reken. Tidak ngereken. Karena apa? Nabi punya prinsip ibadah itu bukan dari usulan orang. Ibadah harus apa? Perintah langsung dari Allah. Makanya ngereken. Begitu Nabi Muhammad tidak ngereken, lah kok HP-nya berdering Pak, kring gitu. Jibril datang menyampaikan ayat fattakhidhu mimma qawmi Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Lah gara-gara ada perintah baru Nabi Muhammad melaksanakan. Begitu selesai tawaf, Nabi mundur, kemudian berada di belakang makom Ibrahim. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah lengganan kuluhu. Nabi Muhammad punya lenggan banyak Pak. Qobliyah subuh mesti Qul ya kafirun dan kuluhu. Jarang kalau membaca Qul ta'alau ya ahli kitab ta'alau ila kalimatin pernah, namun tidak sering. Yang sering Qul ya kafirun dan Qul huwallahu ahad.
Itu biasa dilakukan ketika sholat qobliyah subuh. Kemudian diteruskan, Pak. Setelah Nabi Muhammad kedatangan, Jibril menyampaikan asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin. Lalu Nabi Muhammad langsung Pak mengumpulkan istrinya satu persatu mau ditarik. Istilah panjenengan ditakerbek. Kalau Anda kepingin surga, silahkan bertahan menjadi istri saya. Kalau Anda menginginkan dunia, maka akan kukasih dunia, kemudian saya ceraikan. Itu yang akan dilakukan oleh Nabi. Pada waktu itu Aisyah ndonga, Pak. Muga-muga saya ditanya paling akhir. Muga-muga saya ditanya lebih paling akhir. Dan tidak ada yang niru gitu. Ternyata Aisyah malah dipanggil yang pertama, Pak. Kemudian ditanya, kamu menghendaki akhirat apa dunia? Bila dunia akan aku kasih, kemudian akan aku ceraikan. Aisyah mengatakan, sejak awal aku menghendaki akhirat. Akhirnya kuwabeh istrinya ngamuk, sehingga satu pun tidak ada yang menghendaki dunia. Akhirnya tetap utuh kembali, walaupun tonggo-tonggonya gelange pating kemeroncong, padahal hanya istri sahabat, sementara mereka istrinya presiden, istrinya raja, istrinya rasul, gelang tidak punya, Pak. Coba jenengan kalau jadi perempuan kira-kira cemburu apa tidak? Bawahan panjenengan mewahnya luar biasa, sementara istri para nabi, masya Allah, cincin saja kecil, setengah gram, Pak. Gampangnya begitu, kan manusiawi itu. Namun nyatanya mereka lebih menghendaki akhirat. Lah dari ayat ini jelas sekali, Pak. Perempuan baru dikatakan thayyibat, pertama muslimatin karena Islam, mu'minatin karena punya iman, qanitatin karena punya ketaatan, taat kepada Allah luar biasa, taatnya kepada suami luar biasa, ketika belum kawin taatnya kepada orang tua luar biasa, setelah kawin kan berubah. Karena anak perempuan kan, suami harus lebih diutamakan. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah fisiknya untuk orang tuanya, hartanya pun untuk orang tuanya. Sehingga umpama orang tua masuk rumah anaknya laki-laki, langsung ada sepeda motor sikat. Tidak salah, Pak, itu. Tapi tidak ada kan begitu ya? Tidak ada. Pada umpama gitu ya tidak salah. Karena memang kata Nabi, anta wa maluka li abika. Wahai laki-laki, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Nah, kalau kamu diutangi bapak kamu tidak nyaur, gitu saja sudah lapor kepada saya, itu keliru, keliru. Masih bagus bapakmu itu, karena apa? Utang. Walaupun gak nyaur, daripada nyelonong ambil tidak masalah, kan begitu. Beda dengan anak putri lepaslah menjadi tanggung jawab suami, makan atau tidak itu kewajiban suami, sehingga istri tidak punya kewajiban meramut orang tuanya. Namun kalau di Jawa justru orang tua lebih seneng ikut anak putrinya. Mengapa, Pak? Karena tidak ditinggal nyambut gawe, Pak. Ya lah, karena di rumah terus, sehingga ada yang ngeramut, ada yang ngopeni, walaupun istri anak putri itu tidak pun megang uang, karena yang megang uang ada suaminya. Namun alhamdulillah rata-rata orang Jawa itu suaminya apa? Bagus, sehingga yang diramut tidak hanya istrinya, mertuanya pun ikut diramut. Ini merupakan ibadah yang luar biasa, Pak. Jangankan berbaik-baik dengan mertua, berbaik dengan orang lain saja, tidak sanak, tidak kadang pahala kan? Itulah enaknya jadi orang Islam. Selalu memikir
akhirat. Kemudian termasuk pula ciri perempuan baik adalah taibat, ahli tobat. Kesandung dalam kemaksiatan langsung kembali ke jalan yang lurus. Kesenggol perbuatan dosa langsung kembali ke ajaran yang lurus. Itu taibat, tobat. Kemudian abidaten, ahli ibadah. Sehingga enak kalau punya istri ahli ibadah. Dek, punggung saya gatel, tolong ku garukkan. Digarukkan, Pak. Karena menggarukkan suami ibadah, Pak. Jangan diartikan hanya sholat kok, enggak. Dek, dipijeti ibadah. Karena apa? Ibadah itu menurut Islam adalah segala aktivitas hidup yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu ibadah, Pak. Nah, perempuan kan diperintah oleh Islam untuk taat kepada suami selama kan perintahnya itu memenuhi dua syarat. Pertama, sesuai dengan perintah Allah, tidak menentang ajaran Allah. Yang kedua, sesuai dengan naluri kewanitaan. Itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak sesuai dengan naluri kewanitaan, tidak boleh, Pak, bangkang. Contoh, waktu hujan lebat, lah kok rumahnya gemerojok, Pak, gara-gara gentengnya melorot. Lah kok suami bisa-bisanya, Dek, genteng melorot sampean betulkan itu. Astagfirullah. Kan ya, bukan naluri kewanitaan. Maka bisa perempuan ngomong, mas, kualik. Yang biasa menek kan panjenengan, bukan saya malah dipeneki. Begitu jawabannya. Kemudian saihatin, perempuan baru dikatakan bagus kalau dia ahli poso, saihat. Sehingga posonya itu tidak hanya Ramadan, namun puasa sunnah pun dilaksanakan asalkan kalau suami sedang di rumah, izin dulu kepada suami. Selama suami tidak memberi izin, jangan sekali-kali orang perempuan puasa sunnah. Jangan. Kenapa? Syahwat suami itu kapan saja bisa datang. Lah kalau datang tidak segera dilampiaskan, nanti telur dari setan itu berkembang ke dalam otak suami. Akhirnya apa? Brodol, pergi, kabur, kendoli, Pak. Bahaya kan? Makanya orang perempuan wajib menjaga suaminya dari api neraka. Caranya apa? Bikin suami kenyang sekenyang-kenyangnya, sehingga tidak perlu marung lagi di ndoli sana. Zaman dulu, Pak, ini, Pak, ya, bukan sekarang. Kemudian sayyibatin wa abkaroh, Pak. Perempuan baik itu tidak tentu, Pak. Janda bisa, perawan bisa. Loh, Pak. Ini pernyataan Allah Ta'ala. Gara-gara ayat inilah akhirnya apa? 9 istri Nabi semuanya tidak mau diceraikan oleh Nabi. Inilah bukti kalau perempuan itu betul-betul at-thayyibat. Makanya panjenengan sebagai laki-laki diperintah oleh Allah dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ketiga, fangkihu ma qoba lakum minan nisa. Wahai orang-orang Islam, laki-laki, nikahilah perempuan-perempuan yang tobat. Tobat apa? Yang baik akhlaknya, baik kepribadiannya. Bukan fangkihu majamula, kawinilah perempuan yang cantik, karena cantik itu casingnya, Pak. Namun kalau tobat, toyibah, artinya apa? Baik kepribadiannya. Makanya orang laki-laki ditekan oleh Allah supaya mencari pasangan hidup perempuan yang thayyib. Sekarang apa rahasianya, Pak? Kita tidak boleh kawin dengan perempuan jahat, kita harus kawin dengan perempuan yang baik-baik. Panjenengan bisa mengetahui jawabannya seperti dalam surat Nuh, Pak. Surat 71.
ayat 26 sampai 27, Pak. Nabi Nuh mengatakan, Robbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah Tuhanku, sikat habislah orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Jangan ada satupun yang engkau sisakan. Mengapa? Innaka intadarhum yudhillu ibadak. Kalau ada orang kafir 1-2 yang tersisa di bumi ini, maka mereka pasti akan menyesatkan masyarakat banyak. Wala yalidu illa fajiron kafaro, dan mereka tidak akan melahirkan anak kecuali anak yang jahat lagi kafir. Dari sini nyata sekali. Nah sekali, Pak, Nabi Nuh tahu bahwa kalau orang tua itu betul-betul mempengaruhi agama anaknya. Kalau orang tuanya bagus, akan lahirlah anak-anak yang bagus. Kalau orang tuanya muslim, lahirlah anak-anak muslim. Namun kalau orang tuanya nakal, anak gampang ketularan, Pak. Orang tua kafir akan lahir anak-anak yang kafir pula, sehingga susah menjadi orang Islam. Kemudian poin yang berikutnya, Pak, rumah tangga di dalam Al-Quran, Pak. Al-Quran merekam rumah tangga sedunia ini, Pak. Ternyata menurut Al-Quran, orang berumah tangga di dunia ini ada 4. Pertama, suaminya tolihun, jahat. Istrinya tolihatun, jahat. Berarti jahat lawan jahit. Itu ada, Pak. Contohnya apa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ummu Jamil. Abu Lahab itu apa? Nama aslinya Abdul Uzza, hamba Tuhan Uzza. Mengapa dipanggil Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini gantengnya luar biasa, wajahnya glowing, laki-laki tapi glowing. Kemudian dapat jodoh Arwah. Arwah ya perempuan paling cantik semekah, Pak. Saking cantiknya dipanggil Ummu Jamil, ibu yang cantik. Wajahnya pun apa? Madhabatun, seperti sepotong emas. Bahasa TV-nya glowing juga. Yang laki-laki glowing, yang perempuan glowing. Lah setelah Nabi Muhammad terutus, Pak, menjadi Nabi dan Rasul dan mulai berdakwah menyampaikan ajaran tauhid, baru, Pak, Abu Lahab marah betul itu. Padahal sebelum Nabi Muhammad terutus jadi Nabi, jadi Rasul, Abu Lahab itu besanan dengan Nabi. Nabi punya anak namanya Ruqayyah, kemudian kawin dengan anaknya Abu Lahab yang namanya Utaibah, dan pada waktu itu Masya Allah bagusnya luar biasa. Setelah Nabi terangkat jadi Nabi, jadi Rasul, Abu Lahab marah betul. Karena apa? Dia kan punya pabrik berhala. Lah Nabi Muhammad berdakwah menghancurkan berhala. Berarti apa? Kendilnya Abu Lahab bisa tumbang. Makanya dimungsuhi, marahnya luar biasa. Sampai anaknya yang bernama Utaibah, hei Utaibah, pegaten bojomu. Kalau tidak ku anggap anak gitu. Akhirnya apa? Sami'na wa ata'na. Utaibah menceraikan istrinya. Masya Allah, Nabi Muhammad tanpa disadari, Pak, lah kok ngomong, oh Utaibah akan mati dimakan anjing hutan. Begitu, Pak. Tanpa disadari itu. Lah kok betul? Tidak lama, Pak, dia pergi berdagang ke negeri Sam bersama-sama rombongan. Tengah malam mereka istirahat di bawah pohon. Lah kok semua orang tidur, dia pun ikut tidur. Datang
anjing hutan Pak langsung memakan Utaibah Pak. Yang dimakan apanya? Kemaluannya. Langsung digigit, kemudian lehernya digigit, kemudian pusarnya dikeropoti Pak. Tidak ada yang tahu waktu itu. Setelah bangun semuanya baru tahu. Lah kok sudah mati Pak. Seperti itu. Itulah omongan wali Pak ya. Nabi Pak. Mandi. Makanya jangan macam-macam dengan wali itu. Nanti disot menjadi ndot. Namun alhamdulillah setelah Ruqayyah dicerai oleh Utaibah, maka oleh Nabi Ruqayyah dikawinkan dengan Utsman. Waktu itu Utsman masih di Jakarta. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, anaknya Nabi yang namanya Ummul Kulsum, janda juga, langsung dikawinkan lagi dengan Utsman. Kemudian Ummul Kulsum meninggal dunia juga. Nabi ngomong, "Man, saya masih kepingin punya mantu kamu. Sayang, saya sudah tidak punya anak perempuan lajang." Kepingin. Mengapa begitu? Saking bagusnya Utsman. Sampai Nabi Muhammad mengawinkan dua putrinya kepada dia. Dan itu halal Pak. Karena apa? Habis mati turun. Yang haram apa? Dua kakak beradik dirangkep jadi satu, sama-sama masih hidup, itu haram di syariat Nabi Muhammad. Di syariat Nabi Yakub boleh Pak. Nabi Yakub itu kawin, itu kakak beradik itu dirangkep menjadi satu. Pertama Bilha, kemudian Rohil. Kalau Rohil Kewanti melahirkan Nabi Yusuf, melahirkan Bunyamin. Kemudian kalau Bilha melahirkan 6 anak laki-laki. Kemudian punya 2 budak, juga masing-masing punya anak 2, sehingga anaknya Nabi Yakub semuanya 12 lanang semuanya. Dan 12 itulah disebut Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Yakub itu nama asli, panggilannya adalah Israel. Kemudian Abu Lahab, orang laki-laki jahat, istrinya jahat. Akhirnya anaknya campur Pak. Ada yang masuk Islam ketika Abu Lahab masih hidup, namun yang banyak kafir, niru bapak-bapaknya. Kemudian model yang kedua, yang laki-laki solihun bagus, istrinya solihatun bagus. Seperti siapa? Kalau Nabi ya Nabi Ibrahim sama Nyai Saroh, Nyai Hajar. Kalau bukan Nabi, Imron dan Nyai Hanah yang diabadikan Allah dalam surat Ali Imron. Ketika Nyai Hanah hamil, Nyai Hanah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Allah, aku hamil dan aku nazar kepada Engkau, anak yang ada di dalam kandunganku ini bila lahir tidak akan aku suruh jadi wong sugih, tidak akan aku suruh jadi profesor, tidak akan aku suruh menjadi pegawai itu pegawai ini, namun aku nazar ku serahkan anakku ini untuk menjadi pegawai Engkau saja, yaitu yang meramut Masjidil Aqsa. Tapi Pak ya, kita tidak boleh begitu Pak ya, mewakafkan anak untuk sabilillah Pak ya. Mesti panjenengan akan berpikir, anakku harus lebih sukses daripada aku, anakku harus lebih sugih daripada itu. Tapi Nyai Hanah tidak begitu. Yang diinginkan apa? Anak yang betul-betul menjadi ummalullah, karyawannya Gusti Allah, menjadi pegawai-pegawainya Gusti Allah. Kalau pegawainya Gusti Allah apa? Tidak kenal pensiun. Kalau jenengan pensiun, kan gitu kan? Sehingga tidak punya kedudukan lagi. Kalau pegawainya Allah untuk selamanya, selama hayat masih ada di kandung badan, kan begitu. Lah ternyata
doa Nyai Hanah diterima oleh Allah, namun sayang begitu lahir lah kok perempuan namanya Nyai Maryam. Namun karena sudah kadung nadar, ketika Maryam masih kecil sudah diserahkan di pengurus Masjidil Aqsa. Semua orang rebutan Pak, kepingin meramut. Ternyata setelah diadakan undian, menang Nabi Zakaria. Dan kebetulan Nabi Zakaria itu Pak Poh, Pak D, sehingga mahram, sehingga enak. Akhirnya Nyai Maryam kecil diletakkan mihrab, di mihrab. Kalau mihrab untuk masjid ini mihrab. Kalau di rumah namanya apa? Musola pribadi, itu mihrab. Nah, di dalam situ Nyai Maryam. Namun aneh itu. Nabi Zakaria itu kulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada inda rizqan. Nabi Zakaria setiap sambang Maryam, Mbak, selalu di meja makannya ada makanan khusus. Istri ditanya tidak merasa memberi. Tonggo apatah lagi karena jauh dari perkampungan, karena ada di Masjidil Aqsa itu. Kedua ya begitu. Ketika begitu akhirnya tidak kuat Nabi Zakaria, langsung tanya, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, kamu kok punya makanan ini dari mana? Kata dia, huwa min indillah. Wahai Pak Bo, makanan ini datang langsung dari Allah. Bayangkan Pak, berarti apa itu? Bukan mukjizat ya, karomah. Kalau nabi namanya mukjizat, kalau wali namanya karomah. Kemudian diteruskan, innallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Wahai Pak Po, memang Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisab, tidak sesuai dengan ilmu matematika. Itu bisa gitu Pak. Hisab itu apa? Ilmu matematika. Kalau matematika Pak, 1 tambah 1 pasti 2. 2 tambah 2 pasti 4. Nah, urusan kerja seperti itu. Berapa banyak kuli lebih berat daripada tukang, bayarannya lebih sedikit. Tukang lebih berat daripada mandor, tapi bayaran tukang lebih sedikit. Mandor lebih berat daripada bosnya, bos mandor bayarannya mau di. Kan itu rezeki Allah Pak. Bighairi hisab, tidak sama dengan ilmu matematika. Makanya banyak orang yang tulangnya remuk, keringatnya habis, hanya dapat uang 100.000. Namun ada yang hanya tangan Pak, 10 triliun. Itu namanya bighairi hisab. Hanya tinggal halal apakah haram. Hanya untuk kita sebagai orang muslim tentu yang dicari adalah rizqan thayyib, kan begitu kan. Tapi tetap begitu. Berlaku untuk orang mukmin, berlaku untuk orang non mukmin. Semuanya akan diberi rezeki oleh Allah, tidak sesuai dengan ilmu hisab. Akhirnya apa? Belum tentu orang yang kerjanya berat lalu rezekinya banyak, belum tentu. Lihat itu pengemis di Bang Jawa ya, sudah kepanasan, kehujanan, berapa rezekinya? Paling-paling 100. Satu hari pewegel, lebih-lebih kakinya pura-pura dibalut ya, sehingga seolah-olah pincang itu. Itu malah berat, tak berangkang, mundur lagi ya, gitu. Lah suami yang bagus, istri yang bagus melahirkan anak yang bagus kan? Dan dari Maryam lahir Nabi Isa tanpa kawin sudah punya anak, dan itulah enaknya orang mukmin Pak, tidak risau. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga adalah apa? Orang mukmin yang laki-laki solih, yang perempuan jahat. Adalah siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri namanya Fa'ilah. Ternyata Fa'ilah ini berkhianat. Tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh mukminnya luar biasa, Fa'ilah tidak beriman. Maka lahirlah anak 4 Pak. Pertama Kanaan,
Sam, Ham, Yafis. Yang tiga bagus ikut bapaknya, yang Kan'an Nawakal ikut ibunya, Pak. Makanya ketika terjadi banjir tofan, semua orang kafir mati tenggelam, Kan'an diajak oleh bapaknya untuk masuk ke kapal. Ya bunayya rekam ma'ana, dia tidak mau. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Ya, aku akan berlindung saja di balik bukit sana. Kata ayahnya, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari siksaan Allah. Tetap tidak mau. Akhirnya mati tenggelam. Untung masih punya tiga yang mukmin. Ham melahirkan bangsa Habasah, Sam melahirkan bangsa Arab, Yafis melahirkan bangsa Irak dan Iran. Dari Yafis ini, Pak, nanti lahir Ya'juj Ma'juj. Itu dari Yafis, Pak, keturunan Nabi Nuh. Kemudian hal itu bisa jenengan baca di surat Tahrim, Pak. Surat Tahrim, surat yang 66 ayat 10, termasuk Nabi Lut. Nabi Lut istrinya juga pengkhianat. Nama istrinya adalah Walihah. Kalau istri Nabi Nuh Fa'ilah, kalau istri Nabi Lut Walihah. Ini pun mati tersiksa. Malah matinya Walihah, Pak, ini di depan Nabi Lut. Ketika diajak keluar bersama-sama orang mukmin sebelum subuh, sudah diwanti-wanti ada apapun di belakang, tidak usah menengok ke belakang. Begitu Allah menjungkir balik bumi, lah kok Walihah menengok ke belakang, Pak. Langsung turunlah batu besar menimpa kepalanya, pecah, mati kelorok-kelorok di hadapan Nabi Lut. Walaupun suaminya Nabi tidak mampu, Pak, membela, menolak siksaan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang laki-laki jahat istrinya bagus. Siapa itu? Fir'aun dan Asiyah. Ini pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat yang sama, At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 11. Saking tidak betahnya, Pak, punya suami Fir'aun yang kau jembak, ya, seperti pernyataan siapa, Pak? Putri Chandra Wati gitu kan ngomong itu, memang suami saya kejem, ya. Pernah gitu kan, ya? Lah sekarang Asiyah yang mau ngomong, Pak, memang Fir'aun itu jahatnya luar biasa, sehingga dia hidup di istana, Pak, seperti hidup di neraka. Sehingga dia ngomong, Robbi, ya Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannah, buatkan aku istana di surga saja. Gak rasa, Mbak, hidup di istana Fir'aun, mau dia malah kepingin segera mati agar bisa bertempat di istana yang ada di surga. Wanat sini minal qaumid dzalimin, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka dari peristiwa ini jenengan harus hati-hati milih pasangan hidup. Bila mencari mantu juga harus hati-hati. Seperti itulah gambaran rumah tangga. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.